Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ergi dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum pidana, kemudian dilanjutkan dia unsur-unsur delik. Pertama, apa itu hukum pidana? Pidana itu berasal dari kata Belanda, strafrecht. Straf itu adalah pidana, recht itu adalah hukum. Adapun menurut Profesor Moljat mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Jadi menurut Moljat mengatakan bahwa ada aturan. Jadi kalau ada aturan. Jadi siapa yang melanggar aturan itu, dia melakukan perbuatan, maka dikenakan sanksi atau ancaman tindak pidana. Yang kedua, ada unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik perlu diketahui bahwa delik itu adalah istilah. Jadi ada berbagai pendapat para pakar. Pertama, menurut Profesor Moljat mengatakan delik itu adalah perbuatan pidana. Adapun menurut Utrecht mengatakan peristiwa pidana. Adapun menurut pakar-pakar lainnya mengatakan bahwa delik itu adalah pelanggaran pidana ataupun tindak pidana ataupun kejahatan. Jadi delik itu istilah dalam pidana. Delik itu bisa dimaksudkan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, bisa juga dimaksudkan sebagai tindak pidana, pelanggaran pidana, dan kejahatan. Itu adalah delik. Yang ketiga atau unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik itu terbagi dua, ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Unsur subjektif itu terbagi dua, ada yang disebut sebagai kesengajaan atau disebut dolus, ada yang disebut sebagai kealpaan atau disebut yang sulpa. Pertama, kesengajaan itu terbagi atas 3. Ingat ya, kesengajaan itu terbagi atas 3. Ada kesengajaan niat yang dimaksud, ada keinsafan pasti, ada kesengajaan dan keinsafan akan kemungkinan. Contoh niat yang dimaksud. Contoh, ada seseorang ingin mencuri HP temannya. Dia fokus pada satu titik dan dia tidak melakukan cara lain. Dia hanya mencuri tok saja. Dia hanya mencuri. Ini perlu garis bawahi. Dia hanya mencuri. Adapun yang kedua, mengenai keinsafan pasti. Keinsafan pasti ini contoh dengan kasus yang sama. Ada seseorang yang mencuri HP temannya, tetapi dia melakukan banyak cara. Dia bisa membunuh, dia bisa melukai. Intinya di sini adalah dia itu melakukan banyak cara. Beda sama niat yang dimaksud. Dia hanya melakukan satu cara saja. Dia hanya mencuri. Yang ketiga, ada kesengajaan dan keinsafan akan kemungkinan. Contoh misalnya, ada seseorang ingin mencuri HP temannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mencuri. Artinya, dia bisa membunuh, dia bisa melukai, dia bisa bahkan hanya mengambil HP-nya. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika dia melakukan tindak pidana. Itu kemungkinan dimaksudkan atau kesengajaan. Adapun kealpaan terbagi 3. Pertama, ada tidak berhati-hati, ada dapat menduga, ada yang disebut dengan kelalaian. Adapun unsur objektif itu terbagi 4. Pertama, ada perbuatan pidana, ada juga yang disebut sebagai akibat perbuatan, sifat melawan hukumnya, ada keadaan-keadaan tertentu. Pertama, perbuatan pidana itu terbagi 2. Ada perbuatan pidana aktif, ada perbuatan pasif. Perbuatan aktif ini ialah dia itu melakukan sesuatu yang melanggar, melakukan sesuatu yang dilarang. Itu aktif, itu jelas. Yang kedua, ada perbuatan pasif. Perbuatan pasif di sini maksudnya ialah dia disuruh tapi tidak melakukan apa-apapun. Seseorang termasuk tindak pidana, dia hanya melihat kejadiannya. Misal contoh, dia hanya melihat kejadian tersebut, tetapi di dalam delik itu diamnya seseorang itu termasuk pidana. Jadi ada orang melihat perbuatan pidana, dia melihat kejadian,
tapi diamnya orang itu disebut sebagai delik tindak pidana. Itu termasuk unsur objektif perbuatan pidana yang disebut pasif tadi. Yang kedua, ada yang disebut akibat perbuatan. Yang ketiga, sifat yang melawan hukumnya. Yang keempat, ada keadaan-keadaan tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.